Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi UAS, ujian akhir semester, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, disusun oleh Iqmal Raihan dengan NIM 2018-31164. Pada pertemuan ini, pembahasannya tentang pipeline pemrosesan vektor. Baiklah, kita langsung masuk saja. Nah, di sini ada pengertian pipelining. Apa yang dimaksud dengan pipelining? Pipeline adalah kerja paralel, di mana komputer mengerjakan dua atau lebih bagian dari instruksi secara bersamaan. Penjelasan dan deskripsi pipelining yaitu teknik yang digunakan untuk merealisasikan parallel processing, yaitu dengan membagi operasi ke dalam key stage atau beberapa tingkatan atau suboperasi, sehingga pada satu saat key operasi berjalan dengan sekaligus. Pipelining adalah salah satu cara yang paling serius digunakan dalam parallel processing. Sebuah operasi dibagi menjadi sejumlah suboperasi elementer. Kita namakan case. Kemudian kita membentuk sebuah sistem stage satu demi satu, sehingga pipelining menjadi satu. Pipelining adalah suatu teknik intrusi yang digunakan dalam desain komputer dan perangkat elektronik digital lainnya untuk meningkatkan industri throughput atau jumlah instruksi yang dapat dijalankan pada waktu yang sama. Contoh penerapan pipelining pada kehidupan sehari-hari biasanya proses assembly atau perakitan mobil. Misalkan diketahui pada proses pemerakitan mobil harus melalui beberapa tahapan, yaitu body, lama proses 10 jam, pengecatan, kemudian prosesnya juga 10 jam, perakitan engine, test drive, lama prosesnya juga 10 jam. Kategori pipeline ada dua, yaitu pertama pipeline unik aritmatik berguna untuk operasi vektor. Kemudian yang kedua, pipeline unik instruction berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Penjelasan pipeline aritmatik unik itu sendiri ialah suatu operasi aritmatika yang digunakan untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Dalam melakukan operasi aritmatika, beberapa unit logika disusun secara paralel untuk melakukan komputasi dalam berbagai format data. Kemudian penjelasan pipeline instruction unit. Instruction unit adalah suatu instruksi yang digunakan untuk melakukan beberapa komputasi instruksi secara sekaligus. Instruksi ini berguna bagi komputer yang mempunyai set instruksi sederhana. Pengertian pemrosesan vektor. Sebuah prosesor vektor atau prosesor array adalah unit prosesan sentral CPU yang mengimplementasikan set instruksi berisi instruksi yang beroperasi pada suatu dimensi array data yang disebut vektor. Hal ini kontras dengan prosesor skalar yang instruksi beroperasi pada sistem tata tunggal. Contoh penerapan prosesor vektor: mengaplikasikan vektor dalam bidang komputer sangat jelas pada program aplikasi desain grafis. Program aplikasi desain grafis adalah program yang fungsinya membuat karya seni grafis, baik vektor maupun bitmap. Program ini digunakan membuat desain visual, khususnya visual dua dimensi. Penjelasan Redux Instruction Set in Computer atau bisa disingkat dengan RISC, yaitu komputasi set instruksi yang disederhanakan merupakan sebuah instruksi arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi dengan jenis eksekusi yang paling sederhana. Biasanya digunakan pada komputer berkinerja tinggi seperti komputer vektor. Kemudian elemen penting pada RISC ini ialah set instruksi yang terbatas dan sederhana, register general purpose yang berjumlah banyak, atau penggunaan teknologi populer untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Kemudian penekanan pada pengoptimal pipeline instruksi. Ciri-ciri RISC: pertama, instruksi berukuran tunggal ukuran yang umum adalah 4 bits. Kemudian jumlah bit bagi integer register specifier sama dengan 5 atau lebih. Artinya setidaknya 32 buah register integer dapat diferensikan sekaligus secara split. Kemudian 3, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load, store,
dengan operasi aritmatika. 4. Tidak mendukung peralatan sembarangan bagi data untuk operasi load store. Kemudian kelima, jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. 6. Tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operand lainnya dalam memori. 7. Tidak terdapat lebih dari satu operand beralamat memori per instruksi. Peplanning pada RSG dan proses peplanning pada RSG yaitu mengambil instruksi dan membufferkannya. Kemudian kedua, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Ketiga, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Optimalisasi pipeline. Pipeline yang terkelola dengan baik membantu mengevaluasi dan mengoptimalkan proses pada tiap tahapan siklus SLS. Kemudian penjelasan perusahaan paralel. Perusahaan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan riset pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian klasifikasi arsitektur komputer paralel. Paralelisme dalam suatu komputer dapat diaplikasikan pada beberapa tingkatan seperti berikut. Tingkatan pekerjaan antara pekerjaan atau fase-fase suatu pekerjaan. Hal ini menjadi prinsip dasar dari multiprogramming. Tingkat prosedur antara prosedur-prosedur dan dalam loop. Hal ini harus tercakup sebagai hal yang penting bagi suatu bahasa. Tingkat instruksi antara fase-fase sebuah siklus instruksi, yaitu fetch, dekode, dan eksekusi suatu instruksi. Tingkat aritmatika dan bit antara bit-bit dalam sirkuit aritmatika, salah satunya contoh algebra. Kemudian penjelasan 4 kelas paradigma perusahaan paralel berdasarkan struktur prosesornya. Flynn mengaplikasikan komputer menjadi 4 kelas, yaitu SI, Single Instruction and Single Data, MISD, Multiple Instruction dan Single Data, SMID, Single Instruction dan Multiple Data, MMID, Multiple Instruction dan Multiple Data. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan 9 dan 10. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.